Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Prey 2022. Film ini menceritakan sebuah predator yang masuk ke wilayah penduduk suku pedalaman. Terus ada anak gadis dari suku tersebut yang mencoba untuk melawan predator itu. Dan bagaimana keseruan filmnya? Gak usah lama-lama lagi cuy, mari kita penasarin filmnya. Film berlatar belakang di sebuah suku pedalaman, yang mana ada seorang gadis cantik dari suku tersebut yang bernama Naru. Terlihat dia dan anjingnya sedang mencoba menangkap seekor rusa. Lemparan dari kampaknya sama sekali tidak ada yang mengenai rusa itu. Dan saat itu juga terdengar teriakan dari anjingnya, yang mana anjingnya malah terkena jeratan babi hutan. Saat mereka hendak mau pulang, Naru mendengar ada suara aneh dari atas langit. Dan setelah ia mengikuti suara tersebut, ternyata ada sesuatu yang melintas. Kemudian Naru menemui kakaknya yang bernama Tabe. Tabe ini adalah seorang pemburu hebat, dan Naru sangat ingin menjadi seorang pemburu yang hebat juga seperti kakaknya. Namun Tabe selalu menasehatinya kalau setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Dan Tabe menilai kalau Naru ini lebih cocok menjadi tabib, karena dia lebih ahli dalam meracik obat-obatan. Dan keahliannya ini ternyata didapatkan dari ibunya. Jadi ibunya adalah seorang tabib dari suku mereka. Kemudian ibunya menyuruh Naru untuk mencari bunga kuning di hutan. Di lain sisi, ternyata suara yang Naru dengar itu adalah predator yang memiliki jurus tak kasat mata. Di dalam hutan, Naru berhasil mengambil bunga kuning yang diminta ibunya. Dan setelah ia kembali dari hutan, dia melihat para lelaki dari sukunya seperti terburu-buru. Ternyata ada satu anggota dari suku mereka yang hilang diculik oleh singa. Secara diam-diam, Naru pun mengikuti teman-temannya masuk ke dalam hutan. Saat mengetahui Naru mengikuti mereka, para lelaki itu menyuruhnya untuk pulang. Namun Tabe malah mengizinkannya untuk ikut. Siapa tahu Naru bisa mengobati temannya jika temannya yang hilang itu masih hidup. Mereka semua langsung pergi mencari temannya, sambil dibantu anjingnya Naru sebagai petunjuk arah. Akhirnya mereka semua berhasil menemukan temannya yang dalam keadaan terluka parah. Naru pun langsung mencoba memberikannya obat. Dan para lelaki membuat tandu untuk membawanya. Saat dalam perjalanan pulang, Tabe ingin berpisah dari mereka. Dia ingin memburu singa yang telah melukai temannya itu. Namun Naru memberitahu kalau ini bukanlah perbuatan singa. Karena jika ini perbuatan seekor singa, kenapa dia tidak memakan temannya? Saat di tengah perjalanan pulang, Naru melihat ada seekor ular yang kulitnya sudah terkelupas. Dan di sebelah ular itu, ia melihat juga ada jejak kaki yang ukurannya sangat besar. Makin merasa hal ini tidak beres, Naru pun nekat menyusul Tabe. Akhirnya, Naru berhasil menyusul kakaknya. Dia pun langsung memberitahu kakaknya kalau dia melihat ada jejak kaki yang misterius. Tabe pun tidak memperdulikan hal itu, dan ia memintanya untuk fokus karena mereka sekarang sudah berada di dalam sarang singa. Kemudian Naru dan salah satu temannya bersiap di atas pohon, dan Tabe akan memancing singa itu untuk keluar. Dan saat di atas pohon, tiba-tiba temannya diserang oleh seekor singa. Kemudian singa itu naik ke atas pohon dan mulai mendekati Naru.
Ternyata Naru masih selamat. Ibunya memberitahu kalau Naru waktu itu pingsan. Jadi Tabe yang membawanya pulang. Di luar, terlihat Tabe yang datang sambil menenteng kepala seekor singa. Dia pun disambut meriah sama penduduk di sana. Kepala sukunya pun langsung memberikan gelar kepada Tabe sebagai ketua perang. Semua orang pun bergembira, namun tidak halnya dengan Naru. Ia merasa bahwa masih ada sesuatu yang berbahaya di luar sana. Di pagi harinya, Naru yang masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia pun nekat untuk masuk ke dalam hutan. Sambil ditemani anjingnya, ia pun mulai menelusuri hutan tersebut. Tak sengaja, dia menemukan jejak itu lagi. Di lain sisi, kita diperlihatkan predator yang lagi kelaparan. Dengan jurus tak kasat mata yang dimilikinya, dia pun dengan mudah menangkap seekor serigala. Kepala serigala itu dibuatnya sebagai hiasan. Naru yang kini terus berjalan, seketika ia melihat bangkai kerbau. Namun anehnya, kerbau-kerbau itu hanya dikuliti saja. Hal ini membuat Naru semakin yakin kalau ada sesuatu makhluk asing yang melakukan perbuatan ini. Dan di lain sisi, predator itu menemukan jejaknya si Naru, dan dia pun mulai mengikuti jejaknya. Saat Naru hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ia terjebak di lumpur hisap. Ia pun harus berusaha untuk mengeluarkan badannya. Berbekal dengan kapaknya, ia pun melempar kapak itu ke tumpukan kayu yang ada di depannya. Saat tubuhnya hampir tenggelam, akhirnya ia pun berhasil mengaitkan kampaknya ke tumpukan kayu. Dan ia pun berhasil keluar dari lumpur hisap. Saat ia membersihkan diri, dia mendengar ada raungan dari balik sungai. Dan saat ia melihat ke bawah, ternyata ada seekor beruang yang sedang memakan rusa. Naru pun mencoba untuk memanah beruang itu. Namun sayangnya, tali panah itu malah terlepas. Dan saat itu juga, beruang melihat keberadaan Naru. Beruang itu pun langsung mengincarnya. Dengan pintar, anjing miliknya mencoba menarik perhatian si beruang. Kini, panah Naru yang udah jadi, ia pun melepaskan busur panahnya. Ternyata, panah Naru tidak berarti apa-apa. Dan beruang itu sekarang mengejar Naru. Dia pun harus menyelam dan masuk ke dalam tumpukan kayu. Naru yang udah terpojok, tiba-tiba beruang itu malah pergi. Dan ternyata predator itu muncul dan mulai tarung sama beruang. Pertarungan itu tentu saja dimenangkan sama predator. Dan akhirnya Naru mengetahui makhluk yang misterius itu adalah predator. Naru yang ketakutan, ia langsung pergi dari sana. Ia pun berhasil menepi ke pinggiran sungai. Dan setelah itu, ia langsung bergegas pulang. Di tengah perjalanan, Naru dijegat sama pemuda dari sukunya. Ternyata mereka memang sengaja lagi mencari si Naru karena dia udah dicariin sama ibunya. Di sini Naru menjelaskan bahwa ada predator yang sangat berbahaya di dalam hutan. Namun para pemuda itu tidak percaya dan malah menertawakannya. Naru yang gak mau disuruh pulang, lantas gelutlah dia sama pemuda itu. Dari belakang, ternyata predator itu melihat keberadaan mereka semua.
Naru yang udah kehabisan tenaga akhirnya ngikut juga untuk pulang. Karena ada yang kebelet boker, mereka semua harus berhenti terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian, muncul cahaya laser yang membidik salah satu pemuda. Seketika, pemuda itu tewas, terkena panah yang menancap di tubuhnya. Mereka semua pun panik karena predator itu tidak dapat dilihat. Saat salah satu pemuda melempar busur panahnya, predator itu menampakkan wujud aslinya di depan mereka. Mereka pun mulai menyerangnya. Di sisi lain, Naru yang tangannya masih terikat mencoba untuk mengambil kampaknya dan langsung melepaskan ikatan dari tangannya. Melihat para pemuda itu udah pada tewas, Naru pun lari sekencang-kencangnya. Di semak-semak, predator dapat melihat dengan sensor panas. Dan dia dengan mudah menemukan mereka berdua. Larilah mereka. Namun, predator berhasil membunuh pemuda itu. Saat Naru terus berlari, kakinya malah terkena jeratan. Predator yang udah ada di depannya, dengan aneh, predator itu malah tidak menyerangnya. Dan seketika itu juga muncul pemburu dari Perancis. Dan ternyata jeratan itu milik para pemburu tersebut. Kini Naru disandra sama mereka semua. Terus salah satu dari mereka mendatangi Naru. Dan dia menanyakan tentang predator yang ada di sekitar sini. Namun Naru tidak mau memberitahunya. Kesal dengan sikapnya Naru, para pemburu itu mengeluarkan seorang pemuda. Dan ternyata itu adalah Tabe. Pemburu itu pun menyiksanya dengan menggoreskan pisau ke badannya. Kemudian mereka berdua diikat di sebuah pohon dan akan dijadikan umpan untuk memancing si predator. Para pemburu itu memantaunya dari kejauhan. Dan ternyata predator itu malah muncul dari belakangnya dan membunuh mereka satu persatu. It's coming. Tabe dan Naru terus berusaha untuk melepaskan ikatannya. Di sini, Naru beranggapan kalau predator itu tidak akan menyerang mangsanya yang dijadikan umpan. Hal itu ia buktikan saat ia diserang sama beruang. Dan di lain sisi, predator itu malah berhasil tertangkap. Namun, predator yang memiliki senjata yang canggih, dengan mudah predator itu membunuh mereka semua. Dan saat itu juga, Naru dan Tabe berhasil melepaskan ikatannya. Mereka pun berpencar. Tabe berusaha untuk mengambil kuda, dan Naru akan pergi untuk menyelamatkan anjingnya. Sesampainya di camp para pemburu, Naru harus berhadapan sama para pemburu yang masih ada di sana. Naru yang udah mulai terlatih, akhirnya dia berhasil membunuh mereka semua. Di sisi lain, terlihat predator yang lagi ngobatin lukanya dengan cairan khusus anti noda. Saat Naru lagi ngobatin lukanya, tiba-tiba muncul seorang pemburu. Ternyata pemburu itu memintanya bantuan untuk mengobati kakinya yang terluka. Dan sebagai imbalannya, pemburu itu memberikan pistol miliknya.
Naru pun menyuruhnya untuk memakan bunga kuning yang ia bawa. Dan setelah itu, badan si pemburu langsung terasa dingin. Setelah Naru selesai mengobatinya, dari kejauhan dia mendengar adanya suara predator. Naru pun langsung pergi bersembunyi. Dan si pemburu malah pura-pura mati. Ternyata hal itu berhasil mengelabui si predator. Karena efek bunga kuning yang diberikan oleh Naru membuat suhu badannya menjadi dingin, sehingga tidak terdeteksi sama si predator. Namun karena predator itu menginjak kakinya, dia pun malah teriak. Alhasil pemburu itu pun tewas. Dan saat itu juga anjingnya Naru malah keluar dan mau menggigit si predator. Untung aja di waktu yang tepat Tabe datang. Helm predator itu pun terlepas. Dan ternyata panah itu muncul dari helmnya si predator. Merasa tembakannya tidak ada yang kena, predator itu mengambil kembali helmnya. Merasa tubuhnya banyak yang terluka, predator itu mulai aktifin ulti tak kasat mata. Saat itu juga Tabe menyuruh Naru untuk pergi meninggalkannya. Dan seketika predator itu muncul dari belakang dan langsung menusuk dadanya Tabe. Tabe yang ternyata masih hidup berusaha untuk mengalihkan perhatiannya si predator. Dan Naru pun langsung pergi dari sana. Naru pun kini sangat shock melihat kakaknya tewas sama predator. Namun Naru harus bisa membunuh predator itu, karena jika tidak, predator itu pasti akan membunuh semua penduduk dari sukunya. Dan saat itu ia melihat adanya pemburu yang masih tersisa. Ia pun menghajarnya dan dijadikannya sebagai umpan. Dan dengan sadisnya Naru memotong sebagian kakinya. Kemudian Naru memakan bunga kuning yang masih tersisa. Saat itu juga predator muncul. Dengan hebatnya Naru tidak terdeteksi. Dan si predator itu langsung nebas palanya si pemburu. Dari belakang Naru melepaskan tembakannya. Hal itu berhasil membuat helmnya terlepas. Jadilah helmnya diambil sama si Naru. Naru mulai menyusun jebakan dan dia menaruh helmnya tepat di arah lumpur pengisap. Naru memancing predator itu dengan kaki si pemburu yang dia potong. Dari atas pohon, Naru lompat dan mengajar predator itu dengan kampaknya. Namun predator itu masih aja kuat. Dan dari kejauhan anjingnya pun muncul dan berhasil menggigit si predator. Naru berhasil memotong tangannya si predator. Namun walaupun dengan satu tangan, Naru tetap aja kewalahan melawannya. Dengan dibantu anjingnya, Naru berhasil mengikat kepalanya si predator dan langsung menariknya masuk ke dalam lumpur pengisap. Walau sudah semua badannya tenggelam, predator itu belum juga mati. Dan yang terjadi, predator itu pun akhirnya mati, terkena senjata dari helmnya sendiri. Setelah itu, Naru pun pulang sambil menenteng kepalanya si predator. Dan kini, Naru telah berhasil membalaskan dendam kematian kakaknya. Berkat keberaniannya, kini Naru dinobatkan menjadi ketua perang, menggantikan kakaknya. Dan film pun selesai cuy. Dan itulah film Prey 2022. Walau pertamanya diremehkan, akhirnya Naru berhasil juga membuktikan bahwa dirinya bisa berburu.
Oke lah, segitu aja video saya kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin.